Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumula dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda hari-hari Anda dimanapun Anda berada, sedang beristirahat, sedang bekerja, sedang beristirahat, sedang di rumah, sedang di kantor, dimanapun teman-teman bisa langsung cek channel kami. 2 hari sekali kita update selalu di YouTube Beyond Education Podcast, sebuah konten tentang motivating, coaching, parenting, ada juga tentang dunia pendidikan juga, dan juga kita bahas isu-isu yang terkini, dan ada juga sesi Q&A. Bagi yang bertanya silahkan langsung saja, link deskripsi di bawah sini menyediakan, ada link-linknya, ada link, kalau yang bertanya ke link Gmail ya, jangan ke link manapun. Bisa aja sih ke link manapun, tapi bisa bertanya ke link Gmail saja, langsung di situ sudah ada Gmailnya, dituliskan saja bagaimana pertanyaannya. Terus ada juga link WA dan Telegram, silahkan untuk mengikuti perkembangan atau mengikuti update-updatean dari Beyond Education Podcast. Masuk saja ke linknya WA atau Telegramnya, karena itu berupa grup ya, jadi langsung masuk saja. Dan juga ada link artikel untuk membaca artikel Beyond Education Podcast yang selalu diupdate 2 hari sekali. Silahkan langsung diklik aja, kalau nggak salah linknya beyondeducationpodcast.shop.com. Jadi langsung saya dilihat di sana, semuanya sudah tersedia ada. Kalau misalnya sudah membaca atau sudah lihat YouTube-nya, silahkan langsung sebarkan ya kepada teman-teman, kepada kerabat, dan kepada keluarga yang membutuhkan tentang YouTube ini. Dan jangan lupa, kalau misalnya ada yang mau mendengarkan lewat radio online, silahkan, kami juga tersedia di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Apple Music juga ada ya. Langsung saja dengan kata kunci Beyond Education Podcast, maka teman-teman mendapatkan atau bisa menemukan kami hanya suaranya saja ketika di radio online, seperti itu ya. Baik, tanpa basa-basi lagi bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gong? Kabar baik Pak ya? Iya, selalu baik. Sehat. Terus gimana? Covid naik lagi. Iya, Covid naik terus sekarang ya. Padahal udah kita pikir semuanya endemi, jadinya sekarang berubah. Iya betul, jadi kita belajar dari pengalaman juga ya Pak ya. Wah, pengalaman kita dulu Covid seperti apa, terus kita harus menghadapi lagi. Iya. Tapi dengan pengalaman itu kita sudah ada persiapan ya Pak minimal. Kalau dari dibanding itu pas waktu awal Covid. Awal Covid. Iya, kita nggak tahu apa-apa kan. Kita seperti di merasakan hal yang mencekam gitu kan. Jadi intinya pengalaman itu sangat penting nih Pak dibahas. Benar Bang. Karena pengalaman itu akan mengajarkan kita langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Nah biasanya kan kalau kita belum memiliki pengalaman, kita sukanya mati gaya gitu. Iya, nggak tahu ngapain gitu. Nggak tahu mau ngapain. Kita dilanda rasa ketakutan, apakah yang kita lakukan ini salah, kalau salah bagaimana konsekuensinya. Nah tetapi masalahnya kalau di dunia ini ya, pendidikan, kadangkala kita tidak mau korelasikan dunia pendidikan ini dengan dunia nyata. Kadang kita banyak tahu, tetapi kita jarang banyak praktek. Iya kan, di dunia pendidikan kan kita diajarkan ilmu-ilmu banyak. Nah itu. Nah padahal yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah kontribusi kita, bukan ilmu yang hanya kita tahu, tetapi kita tidak dapat menelurkan karya. Kan karya ini yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah tetapi kalau kita hanya sibuk mencari gelar misalnya akademisi, ya, mencari sertifikasi, iya, ya kan? Sibuk di perpustakaan, sibuk hanya di perpustakaan gitu kan, tanpa kita mau berkontribusi dengan apa yang kita sudah tahu, akhirnya kita tidak mungkin gitu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah tetapi masalahnya kadang ada orang yang tidak sadar gitu, dia melakukan hal ini karena yang dia pikir dengan dia banyak mengumpulkan gelar akan menjamin masa depannya menjadi lebih baik. Nah di sini menjadi titik permasalahannya gitu. Kalau kita tidak mengubah cara kita untuk mengejar kesuksesan. Nah jadi kan yang namanya kesuksesan berarti kan ada kaitannya dengan kontribusi.
Betul, ada kaitannya dengan karya. Dengan karya kita. Karya. Nah, tetapi kalau selama ini kita hanya sibuk mencari gelar akademi semata, terus kita hanya memperbanyak sertifikasi yang kita miliki. Mahasiswa biasanya kayak gitu. Benar. Banyak pelatihan, sertifikat sampai sepepok, Pak. Nah itu. Tetapi kan buat apa gitu kita memiliki itu semua kan? Kalau itu tidak dapat kita praktekkan ilmu yang sudah kita ketahui. Nah, tetapi yang saya lihat kebanyakan orang-orang yang berkecimpung di dunia akademisi sudah merasa cukup puas. Dengan hal seperti itu. Dengan hal seperti itu. Makanya ketika mereka sudah capek-capek mengumpulkan banyak gelar, pas mereka terjun ke masyarakat, mereka sepertinya tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Kayak nggak ada nilai jual beneran. Benar. Karena sangat berbeda gitu kan. Dunia akademisi dengan dunia yang ada di lapangan. Iya, meskipun gelarnya doktor, benar. atau apa gitu kan, tapi dilihat di masyarakatnya begitu, apa? Iya, benar banget, Bung. Makanya kan saya selalu menghimbau gitu ya, anak-anak didik di Fikar gitu, agar apa yang mereka pelajari itu harus mereka langsung praktekkan dalam kehidupan mereka. Kita jangan nunggu kita kumpulin sebanyak-banyaknya ilmu terlebih dahulu gitu, karena kita merasa kurang percaya diri dengan ilmu yang kita miliki saat ini, ya, kita tidak mau kita praktekkan, kita merasa selalu saja ada yang kurang gitu dengan ilmu yang kita miliki. Padahal kalau kita selalu memiliki pola pikir yang seperti itu, kita menahan diri kita untuk mau praktek gitu dengan apa yang kita sudah ketahui. Nah makanya dengan cara-cara lama yang sepertinya tidak efektif lagi gitu, ayo kita ubah. Karena kalau kita selalu memiliki paradigma yang sama, kita mau berkarya kalau kita sudah memiliki banyak gelar misalnya, ya kapan kita mau berkarya gitu? Harus nunggu lulus dulu. Benar. Biasanya nunggu lulus dulu, sekarang bisa baru bekerja. Kan mengumpulkan banyak gelar ini kaitannya kan dengan waktu itu akan terus berjalan gitu, ya. Jangan sampai kita sudah merasa siap ketika kita sudah tua nanti gitu. Iya, ketika kondisinya udah berbeda. Sudah tidak memungkinkan lagi gitu. Betul. Karena ilmu yang kita tidak praktekkan, kita tidak tahu bahwa ilmu yang kita miliki ini bermanfaat atau tidak bagi kehidupan kita. Iya. Tetapi kalau kita hanya sibuk misalnya mengumpulkan gelar, akhirnya kita kapan mau praktek gitu. Iya, karena kan zaman sekarang pergerakannya cepat ya Pak ya. Benar. Kan bisa saja apa yang kita pelajari, ilmu yang kita kumpulkan itu nggak bermanfaat. Benar. Nggak dibutuhkan di zaman itu, bisa aja begitu ya. Benar. Apalagi ilmu yang kita pelajari ini kita tidak memiliki kesukaan di situ. Kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, misalnya untuk kuliah gitu kan, untuk memperbanyak sertifikasi yang kita miliki dengan tujuan harapan bahwa hal ini yang akan menolong kita di masa depan. Padahal tidak ada jaminan gitu. Bahwa masa depan kita ini tergantung dari seberapa banyak kumpulan gelar maupun sertifikasi kita. Nah, tetapi masa depan ini akan menjadi cerah kalau kita dari awal sudah mau mempraktekkan ilmu yang kita miliki. Karena itu akan menjadi efek bola salju, Bung. Karena masyarakat akan semakin tahu kita gitu, bukan hanya dengan cara kita berkoar-koar memperkenalkan diri kita, tapi dengan karya kita. Nah, di sini kan masyarakat bisa merasakan karya kita kalau kita sudah mulai melakukan yang namanya kontribusi. Iya, pengalaman yang berbicara. Iya, kita udah terus di sini. Oh, udah selesai. Nah, di sini makanya pentingnya kalau buat saya ya, selagi kita masih muda, kita harus memperbanyak pengalaman kita di lapangan. Terutama pengalaman kerja. Kita jangan hanya cepat puas diri pas kita sudah merasa di bangku kuliah saja. Kita anggap ketika kita kuliah kita sudah sukses. Wah, itu sangat
jauh sekali gitu dari kata sukses gitu. IPK bagus. Nah itu. Dianggap kita wah, berhasil nih kuliah. Karena IPK itu tidak akan menghasilkan apa-apa kalau tidak kita praktekkan ya ilmu yang kita miliki ini untuk menghasilkan karya. Nah akhirnya kan kita tidak bisa hanya mengandalkan IPK semata.